Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan tentunya bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ditemani oleh sahabat kita Bang J. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bang dia. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas lagi berbagai macam masalah ya, yang tentunya tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Gini sahabat beriman, seringkali kita melihat orang sakit ya, orang sakit itu disebabkan karena jin gitu ya. Nah ini kita perlu tanya dengan guru kita nih, sebenarnya bagaimana sih prosesnya Pak Ustadz, bagaimana sih prosesnya sebenarnya ketika orang itu sakit, terus penyebab sakitnya itu kebanyakan jin, walaupun dia itu misalnya kebanyakan mikir, tapi tetap yang menyebabkan sakitnya itu adalah jin. Bagaimana itu bisa terjadi seperti itu Pak Ustadz? Iya, sebenarnya memang hampir banyak penyakit itu memang termasuk jin, itu termasuk yang menjadi penyebab awalnya. Menjadi penyebab awalnya. Jadi seperti ini. Jadi kayak umpamanya penyakit batuk aja. Batuk umpamanya ringan ya. Batuk itu sebenarnya memang kalau dites dia bisa muncul TB. Tes dokter ya. Ada muncul TB medis ya. Kemudian ada yang muncul radang paru. Nah, itu sebenarnya disebabkan awalnya itu tidak langsung TB atau radang parunya, tetapi disebabkan awalnya yaitu dari perilaku orang tersebut. Kalau orang tersebut sudah akil balik. Kalau anak-anak yang menyebabkan anak itu kena TB atau kena radang paru, ini yang sama radang paru dulu, itu insya Allah dari kesalahan dan dosa ayah atau ibunya. Yang mana itu Pak Ustadz? Maksudnya kesalahan dari sisi apa Pak Ustadz? Tetap yang TB atau yang dari radang paru ini dari sisi akhlak. Contohnya kalau batuk gitu. Kalau batuk itu biasanya menyimpan marah. Relatif orang yang menyimpan marah memang kan nggak langsung batuk, tetapi akumulasi dari terus kesalahan ya akhirnya muncullah batuk yang nggak bisa sembuh, batuk aja. Nanti kalau dia diperiksa muncul, oh ini radang paru mamanya. Contohnya misalnya gini Pak Ustadz, saya misalnya marah sama istri saya, terus saya diem, lah kok bisa batuk nanti jadi penyakitnya? Nah kan pertanyaan dari kamu sendiri, ada jin yang masuk awalnya dari perilaku itu kan jin yang masuk, sehingga jin itu kan menumpuk nanti, jadi jin itu sudah menumpuk banyak. Dari kan marah, kamu marah sama istri. Marah kan nggak cuma sekali hari ini, sejak dulu marah. Nah pada saat dulu marah itu kan jin itu kan masuk. Nanti oleh Allah, menurut penelitian saya, oleh Allah Ta'ala, jin yang menumpuk banyak dosa, kemudian diukur dengan iman. Dosa ini diukur oleh Allah Ta'ala dengan iman. Kalau imanmu lebih bagus, ya penyakit ini lebih gampang muncul. Kalau imanmu itu rendah, ya penyakit ini munculnya nanti kapan, atau dia sekalian mati mamanya, atau memang enggak Udah tua. Iya bisa aja. Atau kalau memang dia itu dari hartanya itu tidak bagus mamanya, dia dimunculkan penyakitnya agak lebih dini untuk menghabiskan harta-harta yang tidak bagus mamanya. Itu banyak cara Allah memberikan penyakit, itu banyak cara Allah sebenarnya. Kalau dicek di dokter itu kan ada bakteri yang masuk, katanya ada flek di paru-paru, dan bakteri itu
dengan jin gimana ini hubungannya Pak Ustadz? Jadi bakteri itu sudah ada dalam tubuh manusia. Oh, Jadi kamu walaupun kamu sehat seperti ini, bakteri itu sudah ada, cuma dia masih dalam bentuk kista, mengkista, jadi menutup, nggak reaksi. kayak telur-telur bakteri. Iya, kayak kepompong istilahnya di tubuh, diem aja, nggak dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Nanti suatu ketika kalau memang ini mau dimunculkan seperti penyakit, ya dia dimunculkan jinnya itu aktif, kemudian juga dimunculkan bakteri itu hidup aja bakteri, karena jin aktif sehingga di tubuh itu rusak selnya. Nah, karena selnya rusak, di paru itu menjadi hangat, lebih panas daripada biasanya, bakteri itu muncul. Ya, seperti itu. Kayak spora seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau memang itu umpamanya ada jagung ditaruh di tempat panas sekali gitu, dia nggak hidup. Tapi nanti kalau ada agak mulai dingin dikit, lembab dikit, dia muncul seperti itu. Jadi itu cara-cara Allah itu seperti itu. Apa saja termasuk kanker pun sama. Nah itu jenis jinnya, maaf ini Pak Ustadz, jenis jinnya itu sama nggak dengan kayak orang-orang lihat? Saya lihat. Enggak. Oh ini beda lagi jenis jinnya ini. Jenis jinnya beda, bukan pocong, bukan genderuwo, bukan. Itu jenis jin untuk nyurupin orang, itu begitu-begitu. Pocong ada, genderuwo ada, ular ada, harimau ada, itu yang nyurupin. Jadi kalau orang-orang yang di YouTube itu kan ilmu awalnya ilmu harimau gitu. Ilmu yang kalau dia punya jin itu kalau muncul itu kayak kakek-kakek berjenggot putih, pakai jubah gamis Arab. Oh itu harimau ya? Itu biasanya harimau ya, seperti itu. Itu bisa, ilmu awalnya. Bisa bikin sakit badan nggak itu Pak Ustadz? Wallahu alam ya, karena saya juga intinya kalau ilmu itu yang ditakutkan itu merusak iman aja. Merusak iman. Itu kalau jin yang jubah putih, jenggot atau bersorban, bagi orang yang nggak paham disangkanya ini adalah Muslim dan ini yang harus dituruti apa katanya. Iya emang gitu. Nah itulah yang merusak iman itu. Karena manusianya itu sendiri juga nggak ngerti karakter jin itu apa, nggak tahu. Dan dia sendiri juga udah punya tipikal. Kalau yang sudah melihat yang pakai gamis, jenggotan, jubah, gamis, kan jubah ya rata-rata ya. Itu mereka itu langsung tunduk gitu, duduk aja dia di bawah gini, ya sudah dimakan sama ilmu-ilmunya seperti itu. Untuk mengetahui itu yang asli gimana? Tidak bisa, karena jinnya itu sudah membaca di orang ini takut dengan orang yang berjubah, jadi dia itu ya pakai yang berjubah. Jadi orang itu dia akan nurut kalau dia diomongin. Karena udah dibaca pikirannya. Iya, seperti itu. Jadi banyak kasus. Jadi penyakit itu ya sama. Cuma kalau ilmu dengan penyakit beda. Kalau rata-rata biasanya penyakit itu yang bisa merusak organ itu biasanya jinnya jin angkasa. Jin lebih angkasa. Pintar, ya? Iya, lebih pintar daripada orang-orang bumi lah. Jadi jin itu bisa merusak, bisa jadi memunculkan sel baru, jadi kayak tumor, kanker, itu jin angkasa. Jadi jin angkasa itu kalau dia mau merubah kanker atau menjadikan kanker atau muncul sel-sel liar itu, jadi jin itu ya istilahnya memang dia tugasnya untuk merusak atom. Jadi elektron atom itu dirusak. Jadi garis edarnya, orbitnya elektron itu dirusak. Sehingga kan goyang atom itu, nggak seimbang istilahnya. Nah, dengan nggak seimbang itu beberapa protein itu rusak dia. Nah, rusaknya dia itu mulai dia memunculkan sel baru untuk menahan kerusakan. Apakah orang menjadi pintar di atas rata-rata jin angkasa juga? Bisa, jin angkasa itu ya, penemu itu ya jin angkasa juga. Jin itu bisa menjadi penyakit, bisa juga menjadikan orang ilmu bisa aja. Kalau memang dia itu tidak punya Allah ya bisa. Semua itu bisa. Lah orang yang dekat sama, kemarin itu saya bertemu dengan salah seorang ustadz itu. Dia belajar salah satu ilmu untuk bisa berbicara bahasa asing. Banyak aja. Mau Arab, mau Inggris, mau ini. Berbagai bahasa asing. Iya.
itu dia hanya cuma disuruh puasa, dia ada di Jawa Timur, jadi disuruh puasa 9 hari, kemudian disuruh minum air, casis susah ngomong sama saya. Itu yang ngomong siapa Ustaz? Ya adalah teman saya, ya ada ya teman Maksudnya yang ngomong pintar yang bahasa pintar itu bahasa itu ya jin sama lah. Kalau dia suruh puasa 9 hari, kemudian dikasih air minum, ya air minum itu sama, cuma yang ngasih kan kiainya ya begitulah. ngomongin dengan penuh kesadaran. Ya atau sadar, tapi ya dia sendiri juga bingung kenapa saya bisa ngomong ya gitu. Jadi pernah nyangkal juga emang ada orang kesurupan bisa bahasa Cina, berarti nggak bisa. Iya, Itu sama juga. hampir mirip lah ya, cuma itu ditertibkan dengan puasa, ditertibkan dengan bacaan tertentu, sebenarnya mirip-mirip seperti itu. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, itu kan tadi bakteri sudah ada di dalam tubuh manusia. Nah, jin itu juga sudah ada di dalam tubuh manusia. Karena watak, karena perilaku tidak baik dulu. Jadi tidak baik dulu, dia pasti harus. Walaupun keseharian misalnya seseorang itu sholat seperti itu Pak Ustadz, jin bisa masuk juga? Iya bisa, kalau dia sholat tapi mulutnya pedas ya mau gimana? Terus waktu sholat jinnya enggak keluar seperti itu? Enggak. Loh. Tidak ada jin itu bisa keluar, kecuali ada orang yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa mengeluarkan jin ya. Kalau keluar nggak bisa keluar. Berarti sholat itu tidak bisa menamengi diri dari masuknya jin. Enggak. Makanya ada diceritakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ayat ini harus diperhatikan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, di titik inilah harus dikerjakan. Jadi bukan hanya pasif menerima bahwa setelah sholat nggak akan berbuat keji dan mungkar. Otomatis iya, nggak berbuat keji dan mungkar. Nggak bisa seperti itu. Nah ini kebanyakan orang itu tidak menjelaskan, teman-teman dakwah itu tidak menjelaskan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu yang bagaimana. Bukan kalau seorang sholat itu terus dia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, nggak seperti itu. Jadi difahami bahwa kalau sholat berarti orang ini sudah mulai patuh pada Allah. Termasuk bacaan-bacaan itu kan bacaan-bacaan yang isinya itu baik. Ada bacaan yang isinya disuruh memaafkan, disuruh mendoakan, memohon doa pada Allah Ta'ala agar menjadi seperti ini, dijauhkan dari orang kafir. Itu kan doa-doa bagus sebenarnya. Kalau kita itu memang berdoa dalam sholat itu berdoa agar dijauhkan dari orang kafir, nah kita itu tidak hanya cuma diem di doa itu, kita harus melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dolim, licik dan sebagainya. Walaupun ada yang tidak, kan gitu ya. Tetapi rata-rata seperti itu. Nah, orang-orang Muslim yang memang dia sendiri kafir, dia sendiri itu dolim, dia sendiri itu aniaya, kemudian dia korupsi ya, termasuk macam-macam. Nah itu sebagian dia mengkafiri dia menutupi ya, mengkafiri ayat-ayat yang sebenarnya diajarkan dalam Islam. Dia juga kafir ayat sebenarnya. Tapi dia tidak sadar, dia kafir ayat karena dia dolim, berbuat aniaya. Itu kan kafir ayat sebenarnya. Kayak umpamanya wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi narom. Di situ diceritakan. Dan kalau seorang itu berbuat dolim, berbuat aniaya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kalau seorang ini berbuat dolim, berarti dia istilahnya dia melakukan kedoliman ayat demi ayat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh berbuat dolim, pasti dimasukkan neraka. Itu bukan, ayat ini bukan untuk orang-orang kafir atau orang non muslim saja, enggak, tapi orang muslim yang dia berbuat dolim, berbuat aniaya, itulah dia pasti masuk neraka. Apa hubungannya dengan sholat yang kita harus sholat? Karena kalau orang sholat itu dia harus ngerti ayat-ayat Allah, kemudian memahami, kemudian menjalankan dari arti-arti ayat-ayat itu. Jadi tidak hanya pasif kalau tidak berdiri sendiri dalam kehidupan manusia itu. Semua yang terkait dengan sholat, dengan bacaan dari Quran itu harus dikerjakan,
harus difahami dan dikerjakan. Jadi istilahnya ada seorang itu yang ngerti, mamanya kita disuruh taubat, dia bisa taubat, dia bisa ngomong ayatnya, tapi dia nggak pernah taubat, ya sama aja dia tidak mengerjakan taubat kepada Allah. Itu sama, dan dia juga tidak masuk kategori yang pandai taubat, pandai istighfar. Maksudnya taubat itu ya tidak mau melakukan perbuatan dolim lagi, yaitu taubat. Istighfar itu mohonnya, istilahnya iya, mohon ampunnya. Nah itulah titik-titik itulah jin itu selalu masuk. Kalau kamu suuzon ya masuknya di otak. Suuzon kemudian marah-marah, otak, mulut. Kemudian kamu mendengar mau langsung marah, telinga, kemudian mulut. Kamu mendengar, kemudian kamu suuzon, kamu marah, ya telinga, otak, mulut. Kamu melihat sesuatu nggak cocok, dari mata, kemudian ke mulut. Kamu melihat, kemudian kamu mikir dulu, tetap nggak cocok, mata, otak, mulut. Itu kan jin semua, karena banyak sekali orang-orang muslim itu melakukan kesalahan demi kesalahan dan bertahun-tahun, jarang yang tobat, mohon ampun, jarang dia itu memperbaiki dirinya. Padahal itu kan sudah dijelaskan, banyak sekali para pendakwah itu cerita Rasulullah Muhammad SAW itu uswatun hasanah, tetapi hanya cerita uswatun hasanah saja. Mana perilaku-perilaku baik Rasul yang disuruh contoh? Jarang. Karena kadang-kadang yang memberikan ayat-ayat itu ya jarang mencontoh, hanya cerita saja. Nah disitulah akhirnya jin itu masuk terus-menerus. Mau batuk kayak, mau pusing kayak, mau panas dingin kayak, di situ. Nah disitulah yang jarang sekali diketahui oleh manusia. Walaupun sebenarnya jin itu yang masuk, iya jin itu masuk. Termasuk sakit jiwa itu jin, iya jin itu masuk sakit jiwa itu. Tapi nas dari Allah Ta'ala. Antara skizofrenia, sakit jiwa itu beda-beda. Seperti itu. Nah itu yang harus disadari, bahwa jin itu diciptakan oleh Allah Ta'ala itu tetap ada manfaatnya. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu tetap ada manfaatnya, tidak sia-sia. Ada dalam Quran, dan sudah kita harus paham Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia, ada manfaatnya, yaitu maka kalau ada orang itu yang hobinya ada pohon di ruqyah, ya nggak usah pohon, bumi itu di ruqyah biar jinnya kabur semua, kan gitu ya. Jadi ya janganlah berbuat-buat yang aneh-aneh ya, termasuk berbuat dolim, batil dan sebagainya, kan nggak boleh kita itu. Dan dia meruqyah itu mengusir jin, bisa. Lah persoalannya itu gini loh, kalau pohon itu apanya yang sakit gitu loh. Pohonnya juga nggak ngomong sama dia, lah nggak salah juga, jinnya itu memang rumahnya di pohon, lah apanya yang mau diselesaikan itu apanya gitu loh. Nah itu kan dolim. Sama seperti mamanya dia itu, mau dia punya rumah diusir nggak, mau nggak dia sama keluarganya di rumah itu diusir, pasti dia ngomong, loh ini kan rumahku. Lah kalau jinnya itu dia bisa dengar, loh ini kan rumahku di sini, apa salah saya gitu loh. Mungkin burung yang nemplok di pohon mati mungkin gitu Pak Ustadz. Nah, kan itu perkiraanmu sendiri, kan harus dilihat. Burung itu mati, nggak taunya nggak dikasih makan, ya nggak boleh ya seperti itu. Sebenarnya kita juga nggak boleh dolim seperti itu. Menyelesaikan sesuatu itu tidak harus dengan ngusir jin, nggak bisa. Menyelesaikan jin itu bisa diajak ngobrol biasa, lepas ya sembuh kok, insya Allah. Pak Ustadz bisa itu? Ya bukan masalah bisa, semuanya kan atas izin Allah. Nah, sering saya itu hanya cuma ngajak ngobrol, mau keluar, mau ya selesai. Saya bantu doa sedikit, selesai, sembuh. Padahal kan jin itu misalnya yang masuk ke tubuh manusia, itu kan tadi menurut Pak Ustadz katakan itu karena kesalahan. Terus jinnya Pak Ustadz ajak ngomong, jinnya mau keluar, lah orangnya tetap salah atau orangnya tetap nanti. Nah di sini ketahuan kalau kamu belum paham. Kalau dari jin yang masuk itu dari akhlak, berarti akhlaknya harus dirubah dulu. Orang itu harus merubah akhlak. Dan jin yang masuk melalui akhlak yang tidak baik, dia akan merusak organ.
Kalau jin yang nyurupin orang, memang ini dari akhlak, tetapi dari ilmu-ilmu yang dimasukkan. Ilmu orang lain yang dimasukkan ke orang itu. Sihir dimasukkan, santet dimasukkan. Dia baca-baca, Haji J bacain kamu tuh. Nah, itu nanti ilmunya masuk ke kamu. Nah, itu yang tipenya yang bukan jin angkasa, tipe jin-jin bumi. Jin bumi itu ya yang pocong, yang gendruwo, yang harimau, yang ular, yang kuntilanak, siluman, jenis-jenisnya seperti itu. Membedakan itu dari jenis penyakitnya berarti Pak Ustadz? Enggak, kalau saya enggak usah dibedain ya, insya Allah tahulah, karena yang begitu yang ngomong-ngomong itu ya jin bumi pasti ini ilmu orang lain. Kalau enggak ilmu orang lain ya ilmunya dia bertempur dengan orang lain, seperti itu. Jadi harus dibedakan jin yang masuk melalui akhlak yang tidak baik sama jin yang masuk dari ilmu orang lain yang dimasukkan. Berarti ada orang yang dolim kepada orang itu. Ya, orang dolim kepada orang dolim. Oh ya. Loh, kalau sihir itu masuk ke orang, berarti orang itu juga sebenarnya berbuat dolim juga. Karena nggak mungkin kalau orang baik-baik, imannya bagus, kemudian dia kena santet, itu kan jarang. Berarti double bisa Pak Ustadz ya. Jadi ada sebab jin akibat dari lah. ilmu orang yang dimasukkan dan jin yang masuk karena kedoliman orang itu sendiri. Jadi double. Iya, jadi kalau jin santet itu insya Allah tidak akan bisa menjadikan kanker. Nah, itu kunci. Jin santet itu insya Allah tidak akan bisa menjadikan radang usus. Jin santet tidak bisa menjadikan TBC, itu harus dipahami. Tapi kenal nggak dia jin di dalam jin sama jin itu bisa berkolaborasi nggak di dalam tubuh manusia itu Pak? Ya, kalau jinnya saling WA-an ya kenal. Kalau tahu nomor WA-nya. Lah kan ya enggak tahu, saya kan enggak neliti sampai sebegitu Kalau lah. jin santet biasanya nyerang apa? Jantung? Macam-macam. Kayak jin yang ada di keris mamanya. Nah, itu kalau kerisnya dibacain, kemudian ada pocong ditaliin, dikasih nama Haji J mamanya. Nama ini kerisnya ada jinnya. Ini untuk nyerang Haji itu jantungnya sih ya disimbol, tapi pocong itu udah dipuasain sama mereka, udah dibaca-bacain dulu. Jadi entah caranya bacain gimana saya tidak tahu, umpamanya rambutnya Haji J diambil. Jin masuk dari perilaku. Dari makanan bisa juga nggak jin masuk? Bisa, itu sihir lewat makanan. Tetapi kalau jin yang di makanan tanpa ada sihir bisa sih, karena memang cara ngambil dari makanan itu memang kurang bersih, bisa. Tetapi kalau dari makanan sendiri biasanya itu hilang kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala sebelum makan. Itu di makanan biasanya keluar. Atau waktu yang masak itu juga berdoa, bisa masuk nggak jinnya tuh, malah jinnya keluar ke makanan itu? Nah, itu bisa masuk atau bisa keluar sebenarnya. Tergantung tapi doa tergantung orang doa. itu. Kalau orang itu memang ibu-ibu, bapak itu memasak dengan Bismillah, ya mudah-mudahan makanan itu jinnya sebagian ya, nggak semuanya keluar, hilang. Atau sebagian aja keluar, sekuatnya iman dan amal soleh orang yang mengucap bismillah sebenarnya. Kalau dia berdoa bismillah, mudah-mudahan masakan yang saya masak ini enak dan orang yang makan seneng, itu pengaruh jin atau kira-kira? Pengaruh mecin. Pengaruh mecin sama totole itu. Kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Apakah itu salah berdoa seperti itu? Ya, kalau doanya mohon kepada Allah Ta'ala masih boleh lah. Tetapi kalau itu menjadi mantra kan nggak bisa ya. Dominan kuat yang mana Pak Ustadz? Jin masuk ke tubuh membuat sakit karena akhlak, atau jin yang masuk karena makanan yang kita makan, atau yang mana yang lebih dominan sebenarnya Pak Ustadz? Relatif kalau jin itu masuk melalui makanan itu biasanya hanya menjadikan sakit perut aja biasa. Itu hanya sebagian ya, tapi tidak didominasi betul ya mutlak. Yang mutlak itu karena jin akhlak. Yang bikin sakit perut itu biasanya orang itu semaunya sendiri, diatur oleh orang tuanya nggak bisa, diatur oleh suami atau istrinya susah.
Nah itu nanti dia cenderungan sakit perut, sering ngomel-ngomel. Nah itu nanti diare. Kalau ngomel, ini ngomel bukan marah ya Ji. Oh, ngomel marah beda Ustaz? Ngomel sama marah beda. Maksudnya kalau ngomel itu saya anggap seperti orang melihat sesuatu nggak cocok, ngomel aja sama Terus-terusan. itu ngomel kalau saya. Tapi kalau sudah marah, ada penekanan marah, dia nanti sakit jantung. Jadi ada penekanan marah. Kemudian marahnya seringnya kepada siapa? Kalau mamanya dia marahnya sering kepada suaminya, ya sudah dia jantungan pasti. Nah, ini yang harus diketahui. Padahal kalau menurut catatan catatan teman-teman dokter itu biasanya yang kena penyakit jantung itu laki-laki. Kalau perempuan itu jarang. Tapi kalau memang ada berarti perempuan itu marahnya cukup kuat dengan suaminya bisa atau dengan orang tuanya bisa, awalnya seperti itu, sehingga itu bisa menyebabkan penyakit jantung, mau bengkak jantung, mau jantung koroner, penyempitan pembuluh jantung dan sebagainya, motor jantung lemah umpamanya. Itu dari akhlak, insya Allah semuanya dari akhlak, insya Allah seperti itu. Kalau teman-teman dokter kan bilang katanya pola makan atau pola hidup. Boleh sih, karena beliau kan tidak menemukan kausa prima menyebabkan bengkak jantung umpamanya. Kan kalau umpamanya menyebabkan pembuluh darah itu tersumbat, itu pola makan. Karena ada kolesterol, berarti pola makannya tidak sehat. Ya normal aja ditemukan, itu menurut saya normal aja. Kalau saya, karena memang dia itu sifatnya emosional, sehingga sifat emosional kepada suami atau kepada istri, kemudian lingkungannya. Nah ini memang ada jin khusus dari akhlak itu, dia menggerombol di pembuluh darah situ, menjadikan pembuluh darah di situ itu seperti panas. Tidak panas sekali, di daerah pembuluh darah itu panas. Panas karena jin dari emosi tadi. terbuat dari akhlak ya, karena kalau jin kan semuanya api ya, cuma beda Ji. Jadi walaupun jin itu dibikin dari api, tetapi fungsinya nanti beda-beda, walaupun sebenarnya fungsinya ngerusak semua. Oh, tadi saya pikir karena jadi panas karena jin Karena dari api enggak, jadi memang fungsinya merusak ya, memang dari api itu sendiri merusak. Nah cuma yang di pembuluh darah itu dia akan diam di situ. Nah, nanti kalau ada kolesterol, kolesterol di situ dia ada fungsinya, dia akan menarik di situ aja, nempel dan mulai agak mengeras, karena di daerah situ itu memang ada beberapa mili ya, itu memang daerah situ memang agak hawanya beda di titik yang nanti akan menjadi penyumbatan itu agak beda, sehingga nanti kolesterol itu bisa di situ, bisa nempel. Kalau lewatnya nempel aja dah, nempel. Nah, nanti lama-lama di situ aja yang menggumpal. Kenapa yang marahnya di situ menggumpal? Coba kita cek. Kalau itu bagian marah, tapi yang pembuluh darah lain, kenapa tidak menggumpal seperti Kenapa itu? seperti itu, Pak Ustaz? Ya itu pandainya Allah aja naruhnya gitu. Cuma kalau orang yang marahnya disimpan, di pembuluh-pembuluh darah yang lain bisa menggumpal. Apakah setiap marah itu jin pasti masuknya itu ke dalam pembuluh darah, Pak Ustaz? Insya Allah hampir setiap marah itu bisa di pembuluh darah, tapi khususnya di daerah jantung, ini khusus ya. Tapi iya di jantung yang diincar. Langsung mematikan itu. Iya itu haknya Allah aja kan. Makanya kenapa Rasulullah itu menceritakan la taktub walakal jannah itu kan harus diurai juga itu. Jadi jangan marah bagimu surga, itu kan enggak terus orang enggak marah masuk surga, betul. Tetapi bagaimana kok bisa masuk surga? Nah itu berhubungan dengan sehari-hari kita. Jadi tidak hanya Islam itu sebenarnya tidak doktrin. Nah yang menjadikan Islam doktrin itu karena beliau itu memang belum memahami. Jadi disuruh ikut aja, yang penting ikut gitu aja, ya kan gitu ya. Sehingga cuma kalau saya terangkan. Jadi istilahnya jangan marah bagi musuh. Orang marah itu macam-macam nanti sakitnya. Kalau dia marah itu dengan menggebu, kemudian dia itu berapi-api, ya nanti di jantung tempatnya. Tapi kalau marahnya itu diem, nanti di pembuluh-pembuluh darah yang lain di tubuh.
Diem, jadi dia itu Tapi nanti tidak di jantung. tidak di jantung, sehingga penyumbatan itu banyak nanti. Kemudian banyak tipikal marah ya. Kalau marah itu menjadi dendam nanti di hati, hatinya mengeras, kemudian jadi sirosis. Nah itu marah yang disimpan dan dendam, ada dendam dia. Gitu ya. Nah itu maksud saya jin itu berapa banyak bisa menyebabkan seseorang itu tiba-tiba sakit itu Pak Ustadz? Kalau saya menghitung saat ini barangkali itu sampai nanti beberapa hari nggak selesai saya menghitung. Jadi percuma nanti. Berarti ratusan ribu. Wah sudah lah nggak tahu Tadi lah. kan Pokoknya Pak banyak Ustadz sekali. bilang orang itu imannya semakin tinggi, dia semakin mudah terkena sakit karena Iya. dia ada akhlak yang Insya Allah, salah. iya. Kemudian orang itu imannya rendah, kurang gitu misalnya Pak Ustadz, sakitnya itu Belum dimunculkan. Iya dimunculkan oleh bisa. Allah. Insya Allah seperti itu. Ini karena keimanannya atau karena banyaknya jin atau banyak salah yang dia Kan lakukan? tetap ya. Kalau seseorang itu kan dilihat itu kan tetap. Jadi kalau di dalam pengadilan itu dia salah. Kemudian yang meringankan apa? Dia kooperatif, umpamanya meringankan. Dia itu selalu jujur, kooperatif, kemudian dia tidak menutupi apa-apa semua. Nah itu kan meringankan. Jadi sama. Jadi istilahnya tapi yang ini di pengadilan sehingga menjadikan apa namanya hasil hukumannya dia bisa diringan ya seperti itu. Tapi kalau di dalam masalah analogi di akhlak itu memang yang saya amati sejak dulu itu beda. Seseorang yang umpamanya dia itu hijrah dari orang yang awur-awuran menjadi lebih mengenal Allah, nah itu nanti yang agak dipersulit oleh Allah Ta'ala biasanya di titik rezekinya. Kenapa gitu? Ya, Kan makin tahu, susah saya jadi amati. itu Lah, ya begitu, memang maksudnya. semakin susah lah karena dulu dia nyari rezeki kan gampang, buat ini buat itu gampang, kemudian ya begitulah cara Allah, ya nggak bisa nyalain Allah, memang begitu. Saya tadi Pak Tung yang tanya tadi, tapi di masyarakat kalau ada orang sakit tuh karena akhlaknya jelek tuh jadi sakit-sakitan tuh, seperti itu tuh berkembangnya. Ya nggak apa-apa, tetapi orang kan tidak boleh menuduh seperti itu, karena belum tentu orang yang menuduh seperti itu dia sendiri juga bisa menjadi orang yang baik, kecuali dia tanya, kan beda. Nggak boleh nyalain. Nah, kalau saya di jalan ketemu orang batuk, kayak ketemu orang kanker, diem aja. Dia nggak pernah mau ngomong, kecuali kalau yang sakit itu datengin saya, tanya, nah, saya tuh ngomong. Tanya ya saya ngomong ya karena ini insya Allah coba begini ya, begini ya, begini ya, begitu. Kalau memang dia apa namanya dia nggak tanya ya diem. Mau sebelah saya diem. Karena apa ya, memang nggak perlu dia omongkan ya seperti itu, karena orang itu akan mendapatkan petunjuk oleh Allah Ta'ala itu sebagaimana cara dia berpikir. Kalau dia itu merasa benar, lingkungan dia tidak akan menjadikan petunjuk bagi dia. Orang yang jarang berpikir di lingkungan itu tidak akan tahu bahwa di lingkungan itulah petunjuk dari Allah Ta'ala untuk dia. Itu seperti itu. Jadi orang yang memang betul-betul itu taat kepada Allah Ta'ala, petunjuk Allah itu ya di sekitar orang itu. Untuk meningkatkan iman orang itu ya petunjuknya di sekitar sebenarnya. Dia mau menjadi imam yang baik ya petunjuknya itu di sekitar dia. Bagaimana dia akan menjadi imam yang baik di dalam keluarga. Kalau petunjuk itu dia hanya lalui biasa, dia hanya cuma nggak bisa jadi imam. Ya nggak bisa, mau jadi imam gimana, mau petunjuknya nggak dia selesaikan, kan seperti itu. Jadi nggak ditangkap petunjuknya itu dari Allah Ta'ala, dianggap biasa, ya nggak lulus. Nah itu nggak akan bisa jadi imam. Sama seperti orang itu petunjuknya agar dia itu kembali jalan Allah itu salah satunya sakit, itu petunjuk. Tetapi petunjuk bagi orang-orang sakit kebanyakan malah ke rumah sakit, ke dokter. Nggak salah sebenarnya. Tidak muhasabah dulu. Dia tidak muhasabah. Dia hanya menginginkan sembuhnya. Ya nggak apa-apa, tapi dosanya nggak akan hilang walaupun penyakitnya sembuh.
Allah mengizinkan. Nah, di penyakitnya sembuh inilah istilahnya kalimat dalam Quran itu wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan kesalahan. Jadi dia harusnya bertobat, tapi karena dia tidak bertobat, dia berikhtiar, Allah memberikan jalan kesembuhan itu, tapi dosanya belum hilang. Kalau misalnya ada jin yang masuk karena perilaku, supaya jin itu keluar, perilaku harus berubah. Itu otomatis jinnya keluar, Pak Ustadz? Insya Allah, kalau memang orang itu berubah, tobat, terus menerus, ya jinnya keluar sendiri. Terus untuk tahunya misalnya nih Pak Ustadz, misalnya orang sakit eksim atau dia ada ketumbi di kepala. Nah itu untuk mengetahui akhlak dia yang salah di hadapan Allah itu bagaimana cara mengetahui? Ya tanyalah malaikat yang di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Ini agak susah juga. Ya, memang makanya ilmu itu kan banyak ya. Kalau ilmunya hanya cuma bisa dapat kalau sakit itu menggugurkan dosa, selamanya dia nggak akan bisa bermuhasabah. Selamanya dia nggak akan bisa bermuhasabah. Nah, sakit tadi Pak Ustadz bilang kan karena perilaku yang salah, Pak Ustadz. Lah itu kan orang yang mau berpikir. Kok tiba-tiba dosanya gugur gitu? Lah kan beda orang. Jangan kamu jadiin satu orang menjadi beberapa ini, jangan kamu jadiin satu. Jadi statement itu belum pas gitu, Pak. Iya, belum pas. Nah, iya. Kalau seorang sakit itu dia muhasabah, kemudian dia tobat, nah ini garisnya benar. Dia harus tobat, kemudian diberi kesembuhan, walaupun tidak ke rumah sakit, dia diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Wah, kemarin teman saya sakit, teman yang lain bilang, wah itu dosamu lagi digugurkan. Biarin aja. Agak bingung-bingung juga itu. Nggak salah dia, kenapa dia mau diobatin? Dosanya stop dong, nggak gugur lagi. Nah, masalahnya di situ kan. Karena sama seperti pencopet, pencuri, perampok, ketangkep, masuk penjara. Itu harusnya dia belajar, kemudian dia keluar lagi, ngerampok lagi, ya masuk penjara lagi, ngerampok lagi, didor, ya sudah selesai. Dia tetap masih banyak dosa. Sama seperti orang sakit, kalau dia itu tahunya sakit itu menggugurkan dosa, dia tidak tahu menggugurkan dosa itu di titik mana menggugurkan dosa, selamanya dia nggak akan bisa muhasabah. Dia hanya cuma tobat, tapi tobatnya tobat mana yang saya tobatin, wong saya nggak pernah salah. Sebenarnya sakit itu kan sentuhan dari Allah, rasa sayang Allah Ta'ala agar orang itu tobat kembali ke jalan Allah. Mengingatkan. Jadi serta-merta gugur. Tidak serta-merta gugur sebenarnya. Padahal sakit mana di dalam hadis yang katanya gugur? Sakit sebelah mana? Sakit apa? Orang juga nggak akan tahu, makanya di situ hati-hati. Jangan semua sakit itu dibilang menggugurkan dosa, harus pahami seperti itu. Sama seperti la taktub walakal jannah. Kok bisa tahu jangan marah bagimu surga? Bahwa marah itu memang merugikan. Masuk neraka berarti. Nah itu pasti. Dari iya, masuk surga. Iya. Kalau orang marah pasti masuk neraka. Nah, itu tidak diterjemahkan. Coba kalau kita terjemahkan satu-satu hadis ini ya, la taktub walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Kemudian kita lihat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah yang kamu dan musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, buah tangan sendiri itu kan perbuatan, perilaku dan sebagainya. Kan macam-macam. Di mana di situ marah itu termasuk salah satu perbuatan. Disinilah harus sebagai penguat. Nah, perbuatan itu dia akan dapat musibah, dapat salah satunya musibah itu sakit, selain putus kakinya, putus tangannya, putus lehernya dan sebagainya. Nah, ini kan itu salah satu jenis musibah sebenarnya. Nah, baru di situ itu muncul statement yang lain. Jangan langsung semua sakit itu menggugurkan dosa, bukan seperti itu. Kalau sakit yang menggugurkan dosa itu salah satu contoh umpamanya seperti ini. Seseorang yang berbuat dolim, kemudian dia taubat kepada Allah Ta'ala sebelum dia sakit. Nah, di titik dia itu tobat terus menerus, dia menyesali, tobat terus menerus, kemudian dia sakit. Nah, sakit ini satu bukan kena santet. Yang kedua, kalau tes dokter itu normal semua, tes darah semuanya normal, kolesterol normal dan sebagainya, organ tubuh normal, tapi dia sakit ngeletak, bener normal ini.
Nah, bisa aja sakitnya itu menggugurkan dosa. Itu jelas harus ada hitam di atas putih. Jadi bukan dia sakit karena sakit apa? Jantung menggugurkan dosa. Mana? Nanti sakit panu menggugurkan dosa, ya toh? Dosa yang mana? Dosa yang mana? Mereka juga nggak tahu. Makanya jangan asal ngomong. Walaupun hadisnya saya tahu, hadisnya tersebut saya ngerti. Tetapi banyak saudara kita itu asal ngomong, tidak tahu. Sebenarnya sakit ini harus itu. Orangnya itu sakitnya bukan karena darahnya yang kental, bukan kalau darah kental itu orang itu biasanya kaku. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari kaku. Nah, udah darahnya kental. Apalagi sebutkan satu-satu orang yang pusing, dia hobinya suuzon. Pusingnya di titik mana? Saya jawab satu-satu perilaku dia. Bisa seperti itu. Nah, itu karena perilakunya bukan menggugurkan dosa. Nah, tinggal orang itu kalau dibilang kamu salahnya di sini, tinggal mau nerima enggak. Rata-rata orang muslim itu jarang mau menerima. Dia merasa dirinya itu nabi, barangkali enggak punya dosa. Loh, kan gitu. Enggak pernah punya pikiran. Karena sakit enggak enak Pak Ustadz. Loh, bukan enggak enak, karena orang itu memang untuk muhasabah dirinya sendiri, dia susah. Makanya itu harus hati-hati. Pelajaran akhlak dari Rasulullah itu banyak. Baiklah, sahabat beriman, demikian tadi bincang-bincang kita dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Ternyata proses jin masuk ke tubuh manusia itu melalui perilaku yang tidak baik. Yang dilakukan terus-menerus, jin masuk akhirnya bisa menimbulkan sakit. Seperti itu Pak Ustadz. Insya Allah kurang lebihnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau kita mau jin itu tidak masuk, ya berbuat baiklah dan jangan berbuat salah selama hidup ini. Kira-kira seperti itu. Baiklah sahabat beriman, sampai di sini perjumpaan kita. Jika ada perkataan dan perbuatan tingkah laku kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Karena sesungguhnya kebenaran itu adalah milik Allah. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.